Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rayhan Ahmad Maulana dengan NIM A11 2024 15913. Kemudian saya akan mempresentasikan mengenai program machine learning ya dengan data hepatitis. Pertama-tama di sini saya menggunakan import ya. Ada Pandas, ada NumPy, ada Matplotlib, ada Seaborn, Sklearn Model, Sklearn Tree ya, dan lain-lain. Kemudian di sini saya menggunakan data hepatitisnya dari web machine learning repository. Di sini ada variable tabelnya ya, yang merupakan targetnya sendiri itu ini adalah kelas ya, target utamanya ya. Kemudian untuk masalah utamanya sendiri itu adalah memprediksi bagaimana saya akan memprediksi harapan hidup pasien, yaitu die or live ya. Kemudian karena hasil yang dicari adalah label ya, label hidup atau mati, die or live dalam kasus ini, maka masuknya adalah kategori klasifikasi ya. Dan yang menjadi target utamanya itu adalah kolom kelas tadi ya. Kemudian sebelumnya ini saya menggunakan apa direktorinya di Google Drive ya, di Collab Notebooks, dan ini tempat apa untuk gambar-gambarnya yang akan di generate ya. Dan di sini ada kolom name untuk hepatitis datasetnya, itu ada yang tadi ya, ada class, age, steroid, antiviral, antivirals, fatigue, malaise, anorexia, liver big, liver fear, spleen palpable, spiders, aside, varices, bilirubin, alphosphate, esgot, albumin, protein, dan histologi. Kemudian ini untuk load datanya ya. Di sini datanya berhasil dimuat, jumlah barisnya ada 155 dan jumlah kolomnya sendiri ada 20. Nah, kemudian ini ada informasi tipe datanya, ada class, age, sex steroid, dan sebagainya. Di sini tipe datanya ada dua ya, yaitu adalah integer dan float. Jadi keseluruhannya ini merupakan numerik ya. Kemudian, kemudian untuk selanjutnya ada sampel datanya ini diubah menjadi none ya, atau nilainya kosong kan sebelumnya tanda tanya. Kemudian selanjutnya ada distribusi target variabel. Di sini kelasnya ada dua, yaitu satu dan dua. Ya. Untuk duanya terdapat 123 dan satunya ada 32 untuk count-nya. Kemudian data type-nya adalah integer. Kemudian untuk proporsi kelasnya juga dua, yang dua ada 0,79354 dan yang satu 0,206452 dengan data type float. Kemudian di sini adalah statistik deskriptif untuk fitur numeriknya. Kelasnya ada sekian ya, 155 00000. Kemudian ada min, ada std. Kemudian selanjutnya adalah visualisasi distribusi target variabel. Nah, di sini kelas kategorinya terdiri dari dua ya, satu dan dua. Kelas kategori satu
menyentuh angka sekiranya 30-an ya. Dan kelas 2 di atas 120. Kemudian untuk visualisasi distribusi numeriknya, di sini ada distribusi kelas yang menyentuh 100 ya, lebih dari 100, dan di sini ada satu di bawah 50. Yang tertinggi di sini adalah 2 ya. Kemudian untuk age yang tertinggi di sini ada usia 40 ya, dengan frekuensi melebihi 15. Kemudian selanjutnya ada box plot deteksi outlier. Kemudian di sini ada box plot class yang menyentuh angka 2. Kemudian box plot usia yang menyentuh angka 40. Kemudian box plot sex dengan menyentuh angka 1. Oke. Kemudian ada check missing values. Di sini saat dicek duplikasi, ya, ada missing value summary dengan steroidnya 1, fatigue-nya 1, malaise-nya 1, anoreksianya 1, liver big-nya 10, liver firm-nya 11, spleen palpable-nya 5, spiders-nya 5, aside-nya 5, varices-nya 5, bilirubin-nya 6, alphosphate-nya 29, SCOT-nya 4, albumin-nya 16, protime-nya 67 dengan data type integer. Kemudian presentase missing values-nya, steroid sendiri 0,65, fatigue-nya 0,65 juga, malaise-nya pun sama 0,65, anoreksianya 0,65 juga, liver peak-nya 6,45, liver firm-nya 7,10, spleen palpable-nya 3,23, 3,23, hingga varises 3,23 ya. Kemudian bilirubinnya 3,87, fosfatnya 18,71, escotnya 2,58, albuminnya 10,32, proteinnya 43,23. Dengan data type-nya float, jumlah baris yang terduplikatnya 0. Kemudian di sini adalah apa? Datanya di copy ya, untuk copy data untuk preparation ya. Ya, di sini data type-nya masih sama ya, seharusnya masih sama. Kemudian simpan jumlah missing sebelum dibersihkan ya. Missing untuk missing values-nya sebelum cleaning, steroidnya 1, fatty-nya 1, malaise-nya 1, anoreksianya 1, liver big-nya 10, liver firm-nya 11, spleen palpable-nya 5, spiders-nya 5, asset-nya 5, varices-nya 5, bilirubinnya 6, alphosphate-nya 29, escot-nya 4, albuminnya 16, proteinnya 67 dengan data type integer. Kemudian selanjutnya update numerik ya. Dan ini inputnya dengan median. Kemudian untuk cek missing setelah cleaningnya, di sini didapat tidak ada missing values ya, atau datanya sudah bersih. Kemudian selanjutnya ada hapus duplikat ya, tapi di sini tidak terdapat duplikat ya, jadi barisnya masih 155 ya. Kemudian untuk copy transformasi, di sini di copy ya. Kemudian ada encoding hepatitis ya, yang berupa angka 1 dan 2. Di sini mengubah nilai 1 atau 2-nya menjadi 0 atau 1 ya. 0-nya itu die dan 1-nya itu live ya. Kemudian basic encoding juga ya di sini. Dan di sini ada hapus fitur yang bernilai konstan. Kemudian selanjutnya langsung saja ke correlation analysis. Nah, di sini kelasnya masing-masing ada satu, age-nya juga satu, sex-nya juga satu, steroidnya satu, antiviralsnya satu, fatigue-nya satu,
malaise-nya 1, anoreksianya 1, liver big-nya 1, liver firm-nya 1, spleen palpable-nya 1, spatters-nya 1, aside-nya 1, varices-nya 1, bilirubinnya 1, phosphate-nya 1, escute-nya 1, albuminnya, proteinnya, dan histologinya juga 1. Kemudian selanjutnya ini ada Feature correlation ya dengan targetnya kelas. Di sini bilirubinnya menyentuh lebih dari -4 ya, dan di sini histologinya lebih dari -2, H-nya juga lebih dari -2, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kanan yang positif ya. Ada yang positif ada anoxera, steroid, spleen palpable, fatigue, malaise, varices, spiders, protam, acid, dan albumin. Kemudian selanjutnya ada tren test split ya, dipisahkan fitur dan targetnya, X-nya F drove class-nya, dan Y-nya DF class. Kemudian di split menggunakan dengan stratified sampling ya. Dan ini adalah hasilnya ya. X-nya dengan shape-nya 155 dan 19, target atau Y set shape-nya 155, targetnya didistribusikan, kelasnya satunya 123, nolnya 32 dengan data type integer, kemudian proporsi dengan kelas satunya 0,79358, nolnya 0,206452 dengan data type-nya float, kemudian training set-nya ya yang sudah mempertahankan proporsi kelas, dan reproducibility-nya training set-nya X train-nya set-nya ada 124 dan 19, Y train shape-nya 124, Y train yang didistribusikan ada kelas 1 dan 2, satunya 98, nolnya 26 dengan data type integer. Testing set selanjutnya ada X test shape 31 dan 19, Y test shape-nya ada 31, Y test yang Y test distribution-nya ada 1 dan 0, satunya 25, nolnya 6. Dengan kemudian selanjutnya ada baseline model, default parameter ya, criterion-nya gini, max step-nya 0, min sample-nya 2, min sample state-nya 1, random state-nya 42, parameter decision tree ya, keren. Kemudian sini hasilnya ya, parameter decision default-nya, criterion-nya menggunakan gini, max step-nya 0, min sample state-nya 2, leaf-nya 1, random state-nya 2, 42. Model trainingnya selesai ya di sini. Kemudian ada prediksi di sini didapat dengan program ini didapat baseline modelnya, training matrix akurasinya 1.0000, precisionnya 1.0000, recallnya 1.0000, F1 score-nya 1.0000 juga. Kemudian testing matrixnya akurasinya 0,6774, precisionnya 0,7146, recall-nya 0,6774, F1 score-nya 0,6937, kemudian overfitting check, training testing akurasi gap-nya didapat 0,3226 dalam kurung 32,26%. Kemudian classification report testing setnya, daylift-nya mendapatkan precision 0,25, recall-nya mendapatkan skor 0,33, kemudian untuk F1 score dari day-nya 0,29, support
dari dainya 6, liftnya dari apa, precision dari liftnya 0,85, recall dari liftnya 0,76, F1 score dari liftnya 0,79, support dari liftnya 25, kemudian macro average-nya didapat precisionnya 0,54, macro average yang recall-nya 0,55, F1 score-nya 0,54, dan supportnya 31. Kemudian ada weighted average-nya 0,71 untuk precision-nya, untuk recall-nya 0,68, F1 score-nya 0,69, supportnya 31. Dan selanjutnya confusion metric baseline model. Di sini yang aslinya mati, benar terprediksi mati, ada dua. Kemudian yang aslinya mati, salah terprediksi hidup, ada empat. Kemudian yang aslinya hidup, salah terprediksi meninggal, atau mati ya, ada 6. Kemudian yang aslinya hidup dan benar terprediksi hidup ya, ada 19. Kemudian selanjutnya ada visualisasi ROC curve ya, yang baseline model, what it is. Di sini terdapat ROC-nya 0,54 ya, 0,47 ya, 0,47. Kemudian selanjutnya ada fitur importance ya, baseline model, assets di sini yang tertinggi dengan mendekati 0,30, mendekati 0,30, kemudian 0,29-an, kemudian edge-nya di 0,17 ya, kemudian S-code-nya di 0,17 juga, berdekatan, kemudian pro time-nya di 0,09 ya, kemudian bilirubinnya 0,07, albuminnya 0,06, steroidnya 0,03, spidersnya 0,03, sexnya 0,02, liver firmnya 0,02. Kemudian selanjutnya the decision tree baseline model. Di sini site-nya lebih dari sama dengan 0,5, gininya 0,331, sampelsnya 124 dengan value-nya 26,98, class-nya live. Jika true, didapat age lebih dari sama dengan 29, gininya 0,36, sampelsnya 17, value-nya 13,4, kelasnya die. Dan jika false, pro time-nya lebih dari sama dengan 40,5, gininya 0,213, sampelsnya 107, value-nya 13,94, dan kelasnya statusnya live. Kemudian dari parameter ya, titis menggunakan parameter model grid search, CV, kemudian di sini CV-nya ke, kemudian ada hyper optimization ya, hepatitis max depth-nya 5, 10, 15, 20, non, dan min-nya sample split 2,10, 20,20, min samplesnya live ada 1, 5, dan 10, kriterianya Gini dan entropi, total kombinasi dari parameternya 90, cross validation-nya false-nya 5, total model fitting-nya 450, search CV-nya selesai, base parameters-nya di sini kriterianya entropi, max depth-nya 5, min samplesnya 1, min samplesnya 20, dengan base course cross validation F1 score-nya 0,8356. Optimize model, base parameter, di sini didapat
model dengan basis parameternya berhasil diekstrak. Decision tree, classifier, kriserianya entropi, max step-nya 5, min samples split-nya 20, random state-nya 42. Itu sudah di-train dari grid search CV tadi ya. Evaluation optimized model ya. Di sini didapat, ini didapat akurasinya 0,9274, presisinya 0,9286, recall-nya 0,9274, F1 score-nya 0,9279, testing matrix-nya akurasinya 0,7097, presisinya 0,6901, recall-nya 0,7097, F1 score-nya 0,6993, training testing accuracy gap-nya didapat di sini 0,2177 atau 21%, 0,77% ya. Dan classification report-nya setelah testing test, day-nya presisinya 0,20, recall-nya 0,17, F1-nya skornya 0,18, support-nya 6, lift-nya presisinya 0,81, recall-nya 0,84, F1 skornya 0,81, 82, supportnya 25 untuk yang lift. Kemudian kemudian untuk akurasi makro average-nya ada 0,50 untuk precision, recall-nya 0,50, juga F1 skornya juga 0,50, supportnya 31, weighted average-nya 0,69, precision-nya, recall-nya 0,71, weighted average yang F1 skornya 0,70, supportnya 31, kemudian selanjutnya ada confusion matrix yang optimize ya. Aslinya mati atau meninggal dan benar diprediksi meninggal ada satu, yang aslinya meninggal namun salah terprediksi hidup ada 5, yang aslinya hidup salah terprediksi meninggal ada 4, yang aslinya hidup dan benar terprediksi hidup ada 21. Kemudian ada ROC curve yang sudah optimize model. Didapatlah di sini ROC curve-nya, isinya ada 0,670 ya, 670, 0,670. Kemudian di sini ada fitur important optimize mode yang sudah optimize ya. Di sini terdapat albuminnya 0,42, S-side-nya dapat 0,23, steroidnya dapat 0,10, S-code-nya 0,09, spidersnya 0,07, pro time-nya 0,06, H-nya 0, X-nya 0, antivirusnya 0, malaise-nya 0. Kemudian ada decision tree ya, yang optimize model, albuminnya lebih dari dengan 3,85, entropinya sama dengan 0,741, samplesnya 124, value-nya 26,98, kelasnya live, jika true, kalau true yang ke kiri, side-nya lebih dari sama dengan 0,5, entropinya 0,982, samplesnya 57, value-nya 24,33, kelasnya live, false-nya spiders ya, spiders lebih dari sama dengan 0,5, entropi 0,194, sampelnya 67, value-nya 2,65, kelasnya didapat live. Kemudian ada comparison ya, baseline versus optimize ya. Di sini akurasinya yang baseline itu 0,677, optimize-nya 0,710. Kemudian precision, di sini didapat baseline-nya 0,715, optimize-nya 0,690. Kemudian untuk recall-nya, baseline-nya didapat 0,677, optimize-nya didapat 0,710. Kemudian F1 score-nya, baseline-nya 0,694, dan yang optimize-nya F1 score-nya 0,699.
Dan ada ROC yang configuration ya. Di sini yang baseline-nya sendiri mendapatkan 0,547 dan optimize. Untuk yang optimize-nya AUC-nya 0,670. Kemudian ada confusion matrix ya, yang hepatitis di sini yang baseline modelnya itu aslinya hidup dan benar terprediksi hidup ada dua. Kemudian yang aslinya hidup salah terprediksi meninggal ada empat. Kemudian yang aslinya hidup namun salah terprediksi meninggal ada enam. Dan yang aslinya hidup dan benar terprediksi hidup ada 19. Yang optimized model yang aslinya hidup dan benar terprediksi hidup ada satu. Yang aslinya meninggal dan salah terprediksi hidup ada 5. Kemudian yang aslinya hidup salah terprediksi meninggal ada 4. Yang aslinya hidup benar terprediksi hidup ada 21. Kemudian sebelum saya akhiri, saya akan mengevaluasi ya. Mungkin ada tadi yang belum terjawab atau terjelaskan dari soal ini ya. Sini ada soal nomor satu, ceritakan masalah dataset dan masalah kategori apa yang klasifikasi regresi dan mana targetnya. Jadi untuk yang masalahnya sendiri di sini adalah bagaimana saya memprediksi harapan hidup pasien hepatitis. Kemudian untuk kategorinya sendiri ini adalah klasifikasi ya karena labelnya mencari pasien hidup atau mati, live or die. Variabel yang menjadi targetnya sendiri itu seperti yang saya bilang di awal tadi ya, sudah saya jawab. Itu adalah kolom class. Kemudian untuk soal yang nomor 2 itu yang pertama ada missing values-nya sendiri. Itu berupa tanda tanya ya dari datanya. Langsung saya perbaiki dengan mengubahnya menjadi nilai none atau nilai kosong agar mudah dibersihkan. Kemudian untuk nomor selanjutnya nih, untuk distribusinya itu data targetnya itu sangat tidak seimbang ya. Jadi kelas hidupnya itu ada 79%, sedangkan meninggalnya sendiri itu hanya 20%. Lalu karena sebagian besar fitur medisnya sudah dibentuk angka biner 1 dan 2, saya tidak perlu melakukan encoding yang rumit. Kemudian selanjutnya itu ada pertanyaan algoritma dan hyperparameternya. Kemudian untuk algoritma sendiri saya memilih decision tree atau pohon keputusan. Alasannya sendiri karena di dunia medis itu butuh model yang transparan atau white box agar dokter bisa melihat langsung alur keputusannya. Untuk hyperparameter saya menggunakan kriteria gini dan membatasi kedalaman pohon di max depth-nya 3 agar modelnya tetap sederhana dan tidak overfitting. Kemudian yang terakhir ada evaluasi model yang berdasarkan confusion matrix dan kurva ROC. Model optimasi yang saya dapat ada 0,670 IUC-nya. Kemudian apakah sudah memenuhi kebutuhan bisnis? Jawabannya belum sepenuhnya. Tujuannya kan untuk mendeteksi pasien berisiko meninggal ya. Tapi karena datanya imbalance, model ini yang dipakai ini belum cukup bagus untuk menebak pasien yang hidup dan kesulitan menebak yang meninggal. Seharusnya data minoritasnya itu harus diseimbangkan dulu agar modelnya siap pakai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari pengerjaan Google Colab dari saya. Terima kasih.